Baik, kita lihat saja langsung tadabbur Quran. Surat Al-A'raf. Tadi teh ayat berapa? Mau diauskeun teh? 39-nya. Diawali dengan ayat 39. Baik. Pada ayat 39 dikatakan wa qalat ulahum li ukhrahum. Berkatalah yang pertama kepada yang kemudian. Jadi sudah dibahas kemarin bahwa ini adalah percakapan di neraka jahanam antara golongan yang pertama dengan golongan yang kemudian. Jadi artinya golongan di sini adalah generasi. Jadi nanti itu di akhirat itu akan bertemu antar generasi. Kalau sekarang mah kan enggak ya. Kita ini generasi kita, yang dulu generasi dulu, yang nanti ya generasi nanti. Nanti itu katanya di sini akan ketemu antar generasi. Dalam hubungan dengan apa? Dalam hubungan dengan bahwa setiap generasi itu adalah saling mempengaruhi. Ya. Setiap generasi bahwa kita sekarang berpikir, kita sekarang menganut satu ajaran, satu paham itu karena pengaruh atau mengikuti generasi sebelumnya. Jadi nanti ada di sana itu di akhirat ada lebih tepatnya bukan hanya percakapan tapi pertengkaran antar generasi. Jadi ada ulahum, ada generasi yang terdahulu, ada ukhrahum, generasi kemudian. Itu ya. Jadi berkatalah generasi yang terdahulu kepada generasi yang kemudian, apa katanya? Famakanat lakum alaina min fadlin. Maka tidak ada kalian itu atau kalian itu tidak punya kelebihan apapun atas kami. Fadukul azab bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah hukuman itu, azab itu atas apa yang telah kalian perbuat. Itu kata siapa? Kata generasi terdahulu kepada generasi kemudian. Kenapa bilang begitu? Karena ayat sebelumnya bicara bahwa generasi kemudian itu menyalahkan, menuntut kepada Allah, iya gara-gara generasi terdahulu nih, mereka ini ya Allah telah menyesatkan kami, maka berikanlah kepada mereka itu hukuman yang berlapis. Itu kan pada ayat sebelumnya udah dibahas. Nah, sehingga dijawablah oleh generasi yang yang dikutuk oleh saudaranya, saudara satu umatnya gitu ya. Jadi dikatakan bahwa kalian itu tidak punya kelebihan apapun atas kami. Jadi tidak ada lebihnya, tidak punya hak yang lebih dari kami. Artinya pada saatnya nanti kita ini sama-sama masuk hukuman Allah. Gara-gara apa kira-kira? Kenapa mereka dihukum masuk neraka jahanam? Karena ini berbicara tentang kesesatan ajaran, mengikuti ajaran pemikiran yang tidak benar. Padahal kepada mereka sudah disampaikan ajaran para nabi dan rasul. Di sepanjang sejarah itu ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi dan rasul yang bersumber dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan. Itu kan ada dari kitab suci. Tapi mereka itu jadi umat atau golongan umat yang menyimpang dari kebenaran. Gitu ya ceritanya. Nah, sehingga dari sini pelajaran buat kita apa? Jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti ini nanti di neraka, di akhirat gitu. Nyalahkan. Ya gara-gara generasi ini, ya Allah. Ya, karena kami dulu mengikuti beliau-beliau ini, mereka-mereka ini gitu. Generasi yang terdahulu. Begitu. Karena apa? Karena di dalam mengikuti perintah Allah, ajaran Allah dan ibadah itu harus atas dasar belajar mandiri, berpikir sendiri, diri sendiri, hubungan diri kita hanya dengan
Allah. Hati dan akal kita langsung dengan Allah, terhubung dengan ini, pelajarannya langsung dari Allah. Jangan asal ikut-ikutan gitulah ya. Benar nggak? Ayat ini, ayat sebelumnya itu ayat tentang pertengkaran antar generasi nanti di akhirat. Setelah mereka mendapat keputusan neraka jahanam. Jadi konteks surat Al-A'raf ini sekali lagi konteksnya adalah tentang pentingnya manusia untuk menerima pelajaran dari Allah, dari Sang Pencipta. Saking pentingnya maka itu. Jadi jangan sampai ada kena sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Sang Pemberi nikmat. Hari nikmat naku orang diterima, digunakan ya enggak, tetapi pelajarannya diabaikan, yaitu kesalahannya. Dosanya apa ya? Dosanya itu. Jangan sampai kita mengabaikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan ya itu. Ayat berikutnya, innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, jadi hati-hati, ada orang golongan manusia yang mendustakan. Mendustakan artinya memandang dusta, menganggap bohong ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu isinya pelajaran. Pelajaran tentang makna dan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Akan ada apa nanti? Dari mana kita berasal dan untuk apa kita ada di dunia ini. Itu semua ayat-ayat pelajaran Allah di dalam Al-Quran. Nah, ada golongan manusia yang menganggap ini dusta. Ya. Kemudian, wastakbaru anha. Dan dia bersikap angkuh terhadap ayat-ayat itu. Merasa angkuh, bersikap angkuh-angkuh itu artinya sombong. Sombong terhadap pelajaran Allah. Maksud sombong di sini merasa tidak butuh. Jadi karena merasa ada yang lebih dia utamakan, ada yang lebih dia agungkan dalam hidupnya, lebih dia pentingkan dalam hidupnya. Kernaon belajar nuk itu meureun. Jadi angkuhnya di situ, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan istakbaro, ya, orang yang berlaku angkuh, sombong atas diri kita, atas kelebihan kita, ya. Di sini tekanannya kepada anha an ayatina, terhadap ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang merasa tidak butuh dengan sesuatu, itu tanda sombong, kesombongan dia, meremehkan sesuatu itu. Ya enggak begitu enggak maksudnya ya. Jadi istikbar itu artinya bukan istighfar ya. Istikbar itu artinya angkuh. Jadi menganggap dusta, menganggap bohong pelajaran Allah dan bersikap angkuh dengan ayat-ayat itu. Maka bagi mereka ini la tufattahu lahum abwabus sama. Maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Hoyong tuh dibuka pintu langit. Hoyong kernaon. Maksudnya apa? Dibuka pintu langit. Nah, ini jadi maksud dibukakan pintu langit ini adalah kalimat berikutnya. Wala yadkhulunal jannah. Dan mereka tidak akan masuk surga. Jadi pintu langit itu hubungannya dengan surga. Jadi bagi mereka tidak akan dibukakan gerbang-gerbang langit dan sama dengan mereka tidak akan masuk surga. Berarti jalur masuk surga lewat mana? Lewat langit. Lewat pintu langit. Jadi surga itu bukan di bumi ini. Tapi lewat jalur langit atau keluar dari bumi ini nanti. Itu la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk lubang jarum.
Jadi boleh bisa masuk surga, tapi kudu nungguan heula nepi ka aya onta asup liang jarum. Artinya apa? Nepi ka iraha onta bisa asup lubang jarum gitu. Artinya ini adalah peribahasa saja, bakat tingku teu mungkin. Adug-adugan yang asup surga moal bisa, ibarat nungguan onta asup liang jarum moal bisa nepi ka kiamat oge gitu. Eta ungkapan aja itu. Gara-gara apa tadi? Gara-gara mendustakan. Ini nganggap bohong ieu tah. Dengan nganggap bohong diabaikan. Diabaikan berarti tidak dipelajari, tidak dibaca. Antap we anu lebih penting itu istakbaru. Hati-hati. Ya. Jadi takabur kita di hadapan Allah sang pemberi nikmat ke urang gitu. Gitu jadi. Ya, sampai unta masuk lubang jarum maka selanjutnya wa kadzalika nazil mujrimin. Maka begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka. Mujrim itu artinya orang-orang yang bersikap durhaka. Durhaka ka saha? Ka Allah. Benten deui sanes durhaka ka kolot ieu mah. Ada durhaka yang sangat berat, itu durhaka kepada Allah sang pencipta. Itu ya. Jadi durhakanya di sebelah mana? Itu tadi. Kita diciptakan oleh Allah, kita diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, tapi begitu Allah mau memberikan pelajaran, nasihat, arahan, nah itu kita abaikan, kita anggap bohong. Nah, disitulah durhakanya. Gitu ya. Jadi mujrim itu yang dimaksud. Jadi itulah balasan bagi orang-orang yang mendurhakai Tuhannya. Mari kita lanjutkan. Lahum min jahannama mihadun. Bagi mereka min jahannama mihad. Bagi mereka itu ada mihad. Mihad itu artinya apa? Hamparan. Hamparan itu tempat tinggal. Tempat tinggalnya adalah jahanam. Maka bagi mereka tempat tinggalnya atau mihadnya itu adalah jahanam. Kemudian wamin fauqihim, dan di atasnya, di atas mereka ada gawas. Gawas itu artinya gawas itu sesuatu yang menutupi atau menyelimuti. Jadi gelap, tertutup, terselimuti oleh sesuatu yang gelap di atasnya. Gitu ya. Sehingga mereka itu hidup di jahanam. Apa itu jahanam? Jahanam itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah bi'sal mihad. Bi'sal mihad. Arti bi'sal mihad itu seburuk-buruk tempat tinggal. Contoh mihad itu bumi ini adalah mihad. Bumi tempat kita tinggal sekarang ya adalah mihad. Kan ada yang hafal surat An-Naba. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada. Jadi naj'alil ardo, kami jadikan bumi ini sebagai mihad tadi. Berarti mihad apa? Hamparan. Nah, nanti di akhirat nanti orang-orang durhaka ini hamparannya bukan bumi ini lagi, bukan bumi seperti sekarang. Tetapi hamparannya adalah di jahanam, sebutannya jahanam. Jadi sama, jahanam itu seperti halnya bumi, tempat yang menghampar luas. Tapi apa bedanya? Bedanya kan sudah diulang-ulang bahwa jahanam itu di mana manusia hidup, tetapi nikmat Allah sudah dicabut gitu. Sudah tidak ada lagi sumber daya hidup bagi keberlangsungan manusia. Eta disebut jahanam. Maka disebutkan dalam Al-Quran, jahanam itu gambarannya manusia yang hidup di situ la yamutu fiha wa la yahya. Kan gitu. Di sana mereka tidak mati, berarti kalau tidak mati masih bernafas, masih bergerak. Tapi la yahya, tidak hidup layak.
Hidup sih hidup, tapi tidak layak. Mending paeh, tapi tidak bisa mati. Gitu jadi. Ya, jadi artinya dia hidup hanya untuk sekedar bertahan hidup. Coba kita sekarang, hidup untuk apa? Untuk bertahan hidup bukan? Jangan sampai kita ada yang berpikiran, orang manu penting maker nyambung hirup. Itu pemikiran tingkat paling rendah. Ya. Tapi kita ini harus hidup untuk mengaktualisasikan diri, membangun kebaikan, menciptakan karya yang terbaik bagi kehidupan. Itu yang diinginkan oleh Allah Sang Pencipta. Ulangan saukur hirup, nyambung hirup, itu tingkatan pemikiran yang paling rendah. Etama di neraka engke. Jadi umat neraka itu, penghuni neraka itu hanya itu tujuan hidupnya, hanya sekedar bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak mau menampilkan nilai-nilai kebaikan. Begitu. Atas perintah Allah. Jadi itu jahanam bedanya ya. Bedanya dengan bumi ini. Jadi sama-sama mihad. Bumi sekarang ini mihad, hamparan jahanam juga nanti mihad hamparan. Cuman bedanya jahanam sudah dicabut dari segala nikmat yang pernah kita terima. Begitu. Nah, jadi ini Al-Qur'an menggambarkan real ya, realitas yang akan ada di masa depan. Apakah kehidupan bumi ini, realitas alam ini akan begini terus? Al-Qur'an sudah jelas menegaskan akan ada sesuatu yang berubah, berganti fase dunia ke akhirat. Jadi akhirat itu digambarkan jelas. Kemudian wamin fauqihim gawas, di atasnya tadi hamparannya itu jahanam yang tanah sudah demikian tandus, tidak ada lagi sumber daya yang bisa dinikmati. Ya, di atasnya gawas itu selimut, sesuatu yang menyelimuti. Ya, ibarat malam. Ya, surat Al-Lail ayat 1 apa? Walaili idza yagsa, walaili idza yagsa, perihal malam ketika menyelimuti. Jadi kata gawas itu dari kata gosa yagsa, artinya menyelimuti, menutupi. Jadi di atas sana berarti langit itu sudah menjadi semacam selimut yang menutupi kehidupan jahanam itu. Berarti gelap. Begitu. Tidak ada lagi cahaya terang, tidak lagi cerah seperti yang telah Allah berikan, nikmat kecerahan siang hari. Nah, itu nggak ada lagi. Jadi yang dimaksud dengan apa? Gawas ya. Ingat, gawas itu artinya sesuatu yang gelap. Ya. Gawas itu dari mana? Selimut itu dari mana asalnya? Selimut itu adalah ketika langit itu beberapa lapisannya sudah pecah. Jadi lapisan-lapisan langit sudah terpecah. Terpecahnya langit itu jangan dibayangkan seperti kaca pecahnya. Kaca pecah jadi kepingan-kepingan, bukan begitu. Karena langit itu dikatakan itu atmosfer kan. Jadi atmosfer itu gas ya. Gas, partikel-partikel gas etate yang berlapis-lapis. Ayat 7 lapis kata Al-Qur'an. Ya. Jadi itu partikel-partikel gas yang sekarang itu membentuk lapisan-lapisan pelindung bumi kuat, sehingga melindungi permukaan bumi dari benda-benda di luar angkasa menerek jatuh tertahan oleh lapisan atmosfer. Kemudian juga langit atmosfer kepentingannya adalah untuk stabilisator ya, suhu cuaca di permukaan bumi sehingga kehidupan bisa kondusif, bisa menjalankan kehidupan. Jadi kita ini bisa mendapatkan udara yang sejuk karena ada perlindungan atmosfer. Banyak fungsinya. Nah, nanti suatu saat akan pecah, dan pecahnya itu, sebagian pecahannya itu membentuk semacam kabut asap. Kabut asap ini istilahnya duhon. Apa? Duhon. Pernah dengar duhon? Hah? Kan ayat cenah kerek
menjelang hari kiamat bakal aya dukhon, kantos nggak ada ya. Jadi dukhon itu begini, dukhon itu adalah semacam kabut asap yang sebenarnya adalah lapisan-lapisan langit yang pecah gitu. Sekarang itu masih stabil ya. Kalau dalam ilmu pengetahuan langit itu, atmosfer itu lapisannya terbentuk karena dibentuk oleh kekuatan medan magnet bumi cenah gitu. Tapi itu padahal sudah dibentuk oleh Allah untuk melindungi. Nanti pecah, dalam arti sudah tidak lagi ada medan, semacam medan magnet yang menahan, menstabilkan lapisan itu. Jadi dia pecah membentuk semacam asap, kabut asap tebal, bergumpal-gumpal. Jadi ini lebih tebal dari awan mendung yang pernah kita saksikan selama di dunia. Itu menutupi seluruh permukaan bumi, itu disebut dukhon. Ya, jadi kalau di dalam surat Ad-Dukhon ada namanya surat kan, surat Dukhon. Nah itu artinya kabut asap, ya, tentang kabut asap yang asalnya langit itu, sebenarnya langit itu juga asalnya Dukhon, asalnya kabut asap. Kemudian Dukhon ini diinstruksikan oleh Allah untuk membentuk lapisan langit. Itu asalnya teh dina Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Quran dikatakan sumastawa ilas sama, ketika Allah memberikan perintah kepada langit, wahia dukhon, itu dalam ayat, dan langit itu masih dalam bentuk dukhon, ya. Kemudian faqala laha walil ardi, maka berkatalah Allah kepada langit itu dan bumi. Langit masih dalam bentuk dukhon, itu artinya kabut asap. Diberi perintah, akhirnya terciptalah waqadahunna sab'a samawat, terciptalah 7 lapisan langit gitu. Jadi asalnya dukhon. Nah, maka pada satu saat nanti dikatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin, maka hati-hati, siap-siap, manusia akan menghadapi satu hari di mana langit akan menunjukkan dukhon. Yauma ta'tis sama, satu hari di mana langit akan memperlihatkan dukhon kembali. Apa itu dukhon tadi? Kabut asap yang bertumpuk-tumpuk sehingga menutupi permukaan bumi, gelap. Gitu. Jadi lebih gelap dari awan mendung yang pernah kita saksikan selama di dunia. Karena langitnya sudah pecah. Itu kembali ke dukhon. Itu gambaran real tentang jahanam. Nah, sekarang jahanam itu di mana kalau begitu? Di bumi ini. Jadi bumi ini nanti akan menjadi jahanam. Nikmatnya, sumber dayanya mau ditarik oleh Allah, dicabut. Atos-atosan. Orang-orang yang durhaka diantep di dia gitu. Orang-orang yang takwa kemana? Tadi ada gerbang langit. Berarti jahanam di bumi ini, surga di luar bumi. Maka jalurnya melalui gerbang langit. Kan gitu. Bisa dipahami ini? Informasi penting dalam Al-Quran. Bilih aya informasi cenah asup surga teh cenah ngelewatan jembatan Sirotol Mustaqim. Tah eta dukati mana eta mah nya. Jadi yang jelas dari Al-Quran begitu ya. Tidak ada istilah jembatan Sirotol Mustaqim. Yang ada adalah gerbang langit. Ya. Gitu, jadi kalau Sirotol Mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Jadi artinya jalan lurus itu bukan di nanti, tapi sekarang. Hada Sirotol Mustaqim. Inilah Al-Quran ini, jalan yang lurus. Eta jalan nanti, iya Al-Quran. Makanya kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai titian dalam hidup, ya, untuk diikuti. Jangan sampai meleset. Lamun meleset pasti cilaka, kan gitu arti. Ya enggak? Jadi Sirotol Mustaqim itu ikuti jalurnya, alurnya yang benar. Jangan meleset. Ya, kembali ke sini. Jadi sampai mana tadi? Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawas
Wa kadzalika nazi zalimin. Begitulah balasan yang kami berikan kepada orang-orang yang zalim. Nah, apa itu zalim? Sudah dibahas juga di sini tentang arti zalim. Jadi zalim itu adalah orang-orang yang sudah diberitahu, sudah diberi peringatan tapi tidak mau bersikap, ya. Itu namanya zalim. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih peringatan tetapi tidak memperhatikan, mengabaikan peringatan itu. Contoh zalim yang pertama kan Nabi Adam, ya. Nah, Rabbana zolamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Itu contoh orang zalim pertama yang mengaku, ya Allah, kami telah berlaku zalim atas diri kami sendiri. Di mana letak zalimnya? Allah sudah ngasih tahu kepada Adam, jangan mendekati pohon ini, jangan mendekati iblis, tapi Adam tuh dayak di bejaan. Akhirnya Adam terusir oleh Allah, celaka, kan begitu. Itu yang dimaksud dengan zalim, ya. Jadi zalim itu jangan sampai kita sudah mendengarkan ini kabar berita dari Al-Qur'an, tapi kita hati-hati. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau tahu dengan ini. Tapi kalau sudah sampai, ya itu terserah, ya tamah gitu, ya. Terserah diri kita masing-masing, ya, termasuk juga diri saya sendiri. Ya, begitulah balasan dari Allah kepada orang-orang yang zalim. Sudah dikasih tahu tapi tidak mau tahu bahwa realitas kehidupan bumi ini akan seperti itu tadi. Ya, tidak akan sama dengan ini. Kita lanjutkan. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi tidak mendustakan, tidak mengingkari, tapi mereka mengimani bahwa ayat-ayat ini benar dari Allah, ya, dan siap kami ikuti, sami'na wa ata'na, ya. Sehingga setelah beriman, berdasarkan iman itu, maka wa amilus solihat, mereka berbuat soleh, berbuat baik. Artinya berbuat menurut apa yang diajarkan di dalam ayat-ayat Allah, mengindahkan semua ketentuan Allah. Oh, jalannya harus begini, ikuti, gitu ya. Jadi bukan hanya iman, tetapi juga sempurnakan, lengkapi dengan amal, dengan berbuat, ya. Jadi Allah inginnya berbuat soleh, artinya berbuat baik sesuai dengan yang diperintahkan, dinasihatkan oleh Allah. Kemudian, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani manusia, seseorang, kecuali wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, barangkali kita bertanya, kita ini harus beramal, berbuat soleh menurut perintah Allah. Kira-kira bisa enggak ya? Mampu enggak? Udah dijawab di sini. Allah tidak akan membebani setiap diri kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Di antara perintah Allah yang utama itu yang sering saya sebut di sini adalah ada 3, yaitu baca Al-Quran, sholat, dan infak. Itu yang utama. Ibadah yang utama, inti ketakwaan adalah baca Al-Quran, sholat, dan infak yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran itu petunjuknya adalah karena harus konsentrasi, karena harus memahami maknanya, itu di waktu malam, ya, sendiri-sendiri di waktu malam, langsung berhubungan dengan Allah. Ada perintahnya dalam surat Al-Mujamil. Ya, surat Al-Mujamil itu perintah untuk bangun malam, dan di situ warattilil Qur'ana tartilan. Yaitu berapa lama waktunya? Ya kira-kira sekitar nisfahu awin kusminhu auzid alaihi.
sekitar setengah malam, bisa kurang, bisa lebih. Untuk apa? Untuk berkonsentrasi, untuk iktikaf. Iktikaf itu artinya berkonsentrasi, mendekatkan diri kepada Allah melalui baca Al-Quran, dan ya harus juga memahami dong maknanya, ya nggak? Jadi karena di situ ada nasihat-nasihat dan petunjuk Allah. Ingat, nasihat Allah, petunjuk Allah itu punya konsekuensi hukum, ya. Jadi bukan petunjuk biasa ini, tapi petunjuk yang mengandung konsekuensi hukum. Apabila diabaikan akan berakibat tadi, termasuk orang yang durhaka ke Allah. Apabila ini ditunaikan maka akan mendapatkan penghargaan langsung dari Allah. Akan ada kesinambungan nikmat. Nah, malam hari itu selain baca Al-Quran, kemudian disambung, dilengkapi dengan sholat malam. Gitu, jadi itu semua petunjuknya lengkap dalam surat Al-Mujamil. Baca Al-Quran dan sholat malam. Jadikan itu, rintis itu menjadi kebiasaan. Kalau pertanyaannya sekarang berdasarkan ayat ini tadi, sanggup tidak? Ya? Nah, jawabannya mungkin ragu-ragu. Kalau dikatakan, kalau nonton sinetron, main catur, begadang, sanggup tuh? Sanggup. Berarti kalau pertanyaannya sanggup tidak, ya sanggup. Buktinya nonton, ya nggak, hiburan, kan sanggup, semangat, berarti sanggup. Bangun malam itu sanggup. Nggak ada alasan tidak sanggup. Ketika kesanggupan itu dialihkan kepada hal-hal lain, ternyata bisa. Berarti bukan tidak sanggup, tapi tidak mau. Jadi kalau pertanyaannya mau tidak, mungkin tidak gitu. Tapi kalau sanggup tidak, sebenarnya sanggup. Ya enggak? Karena terbukti kita bisa apapun. Di waktu malam, meyakeun waktu, meyakeun tanaga, gini bisa eta. Kenapa ini nggak bisa? Gitu kan? Jadi ini yang dimaksud hati-hati dengan Allah tidak membebani seorang manusia kecuali atas dasar kesanggupan. Jangan dirubah ayatnya, Kade. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali sesuai dengan kemauan, ada bahaya. Tapi sesuai dengan kesanggupan. Kita ini sanggup sebenarnya, bisa. Gitu ya. Begitu, jadi begitu juga dengan sholatnya. Kemudian juga infak, juga jangan lupa infak, sedekah, ya, zakat itu juga sesuai dengan kemampuan, kesanggupan kita. Jangan dirubah jadi sesuai kemauan gitu. Itu penting mah ya infak bakal di akhirat receh gitu 2.000, bukan. Tapi infak itu yang terbaik sesuai kemampuan kita, karena kita mampunya berapa untuk bisa berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan gitu, ulah asal gitu ya. Itu yang Allah minta. Kembali, waladina amanu wa amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi beramal solehlah, berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Maka dikatakan ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ahli surga. Ashabul jannah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan hidup menetap di sana. Surga itu sama dengan kesinambungan nikmat yang kembali Allah berikan kepada manusia karena dia mau bersyukur, mau mengikuti pelajaran dari Allah. Kemana surga? Jalurnya lewat mana? Lewat jalur pintu langit gitu. Udah nggak usah diulang lagi. Maka dengan tadabbur Quran ini sekaligus koreksi pemahaman-pemahaman yang lama bisi ayah gitu. Nah, surga itu jalur langit, sedangkan bumi ini akan berubah menjadi jahanam. Begitu. Ini jelaskan Quran. Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh itu pasti jadi ahli warisnya surga. Begitu. Nah, jadi barangkali itu ya tadabbur ayat ya pada sore hari ini surat Al-A'raf. Mudah-mudahan ada manfaat. Setidaknya ini yang perlu perhatikan, ada tambahan kosakata ya. Jadi harus kita ada tambahan, setiap tadabbur harus ada tambahan
kosakata nerap. Artinya ini apa, artinya ini apa, sehingga begitu ketemu di dalam surat dan ayat yang lain, itu artinya sudah sama, gitu ya. Itu maksud tadabbur. Yang kedua, selain menambah perbendaharaan kosakata, tadabbur juga adalah untuk bisa mendapatkan apa? Pelajaran dan hikmah untuk kita, untuk menjadi isi alam pikiran kita, untuk meluruskan pemahaman pemikiran kita, dan lebih dari itu untuk ditindaklanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Itu ya, jadi barangkali ada pertanyaan sebagai pelengkap, mungkin ada yang kurang dari apa yang tadi dibahas, 1 atau 2 pertanyaan, enggak, sebelum ditutup, enggak? Kan tadi yang dari generasi selanjutnya. Ya, jadi pertanyaannya kan di sini ada 2 golongan, ulahum li ukhrahum, ya. Generasi terdahulu dan generasi selanjutnya. Kita ini bisa dua-duanya, tergantung posisi di mana gitu. Jadi kita ini bisa menjadi generasi terdahulu bagi keturunan kita nanti. Lalu keturunan kita menjadi generasi selanjutnya setelah kita. Jadi ayeuna kita juga bisa menjadi generasi selanjutnya, ya, terhadap orang-orang kita, ya, para pendahulu kita di masa lalu. Nah, gitu. Nah, jangan sampai kita ini saling melaknat nanti di akhirat. Ini akan terjadi saling laknat antar generasi. Sehingga jangan sampai kita dilaknatnya seperti ini, dikatakan kepada mereka, ya Allah, fa'atihim azaban di'fan, ya. Maka jatuhkan kepada mereka ini azaban di'fan, artinya hukuman berlipat. Itu. Jadi bisa-bisa nanti generasi kita kemudian itu jangan sampai melaknat kita. Minta kepada Allah, ya Allah berikan hukuman berlipat kepada kita, kepada saya, dari tuntutan generasi kita setelah ini. Kenapa? Karena kesalahannya apa? Hukuman yang pertama kesalahannya adalah, atau dosanya itu adalah mendustakan Al-Quran. Yang kedua, setelah mendustakan ini berarti mengingkari ini, tidak mau mengabaikan, itu satu dosa yang pertama. Nah, ini berlipat. Karena apa? Karena pemikiran kita tentang ajaran agama dunia akhirat itu kita ajarkan nggak kepada generasi berikutnya? Kalau tidak berdasarkan Al-Quran, gitu, kalau tidak berdasarkan kepada ayat-ayat Allah, ini dosa yang kedua nantinya, mengajarkan kesesatan kepada generasi berikutnya gara-gara tidak mengikuti ini. Makanya itu dikatakan berikan kepada mereka azaban di'fan, hukuman berlapis. Begitu. Jadi jangan sampai kita dilaknat, hukuman berlapis oleh generasi kita. Oleh karena itu, untuk terbebas dari sanksi hukum ini, yaitu tidak ada cara lain, tadabbur Al-Quran. Ya enggak, ikuti pelajaran Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian setelah itu sampaikan, ajarkan kepada generasi kita. Begitu. Maka pasti kita akan terbebas dari tuntutan pertengkaran di akhirat. Harus ada lagi enggak? Silakan. Ya, Pak. Sama enggak, Ibu? Hada hidayah dan hada itu apa bedanya? Oh iya. Hidayah itu apa itu bisa datang sendiri langsung oleh Allah? Iya. Hidayah dan kata kerja hadayah di hidayatan itu sama aja. Jadi itu satu kata yang sama. Satu akar kata yang sama. Artinya petunjuk, tuntunan. Jadi kalau hadana berarti Allah memberi petunjuk atau Allah memberi tuntunan. Maka ada caranya begini. Untuk mendapatkan hidayah Allah, jika sudah jelas ada hidayah di hadapan kita, Al-Quran ini adalah hidayah Allah, maka kita pelajari, kita ikuti. Seandainya kita tidak tahu mana hidayah petunjuk Allah itu, maka kita bisa meminta dari hati kita, ya Allah berikan hidayah. Sehingga Allah dengan doa yang setulus hati, Allah akan memberikan jalan, membuka jalan untuk mengarahkan kita kepada petunjuk yang sebenarnya. Jadi minta kepada Allah. Betul. Jadi hidayah itu, baik itu ada hidayah dalam bentuk petunjuk tertulisnya ataupun belum ada, kita minta kepada Allah, maka Allah akan mengarahkan.
alladzina jahadu fina lanahdinahum subulana. Orang-orang yang ada kesungguhan kepada kami, kata Allah, maka akan kami tunjukkan, lanahdiyannahum, akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan menuju keriduan kami gitu. Jadi orang walaupun dia belum sampai, misalkan orang belum menerima Al-Qur'an ya, tapi kalau dirinya ada doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan, mana petunjukmu, maka Tuhan Allah akan memberikan petunjuk, akan mengarahkan dia kepada petunjuk yang sesungguhnya. Atau kita sudah dapat petunjuk nih Al-Quran nih, tapi nggak ngerti, nggak paham, ya gimana nih saya? Ya Allah, maka ada doanya kan? Apa doanya? Doa mendapat pemahaman itu gimana? Ya, Robbi zidni ilman warzukni fahma. Ya Allah, berikan aku ilmu atau saya tacan atau ya ilmu. Kantun warjukni fahman, berikan aku kepahaman. Masa Allah tidak akan membantu? Pasti Allah bantu, begitu. Barangkali begitu Ibu. Jadi hidayah sama dengan hudan sami gitu.